Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali bertemu dalam program Sapa Senja. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita boleh memasuki bulan Desember ini. Dan Tuhan pelihara kita dengan sempurna dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Begitu nyata kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melewati hari-hari yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Dan semuanya itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita semua. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-20 saja. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara dikasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi ini kita melihat seolah-olah ada pertentangan di sana. Misalkan di ayat yang ke-18 bahwa di sana Maria dan Yusuf itu hanya bertunangan. Tetapi ya di ayat ke-20 berkata bahwa Yusuf itu suaminya dan Maria itu istrinya. Lebih-lebih lagi di ayat yang ke-19 itu berkata bahwa Yusuf bermaksud menceraikan. Seolah-olah Yusuf dan Maria ini sudah menjadi suami istri sehingga harus diceraikan. Nah, untuk mengerti hal ini saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti tradisi orang Israel pada waktu itu. Yang pertama, di Israel itu pada waktu itu mereka melakukan pertunangan itu ada 3 tahap. Yang pertama, pertunangan pertama itu dilakukan pada waktu kecil. Jadi orang tua kedua belah pihak menjodohkan atau mempertunangkan. Tetapi kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan tidak mengetahui hal ini. Bahkan mungkin saja mereka tidak mengenal. Tapi orang tua kedua belah pihak mereka sudah mempertunangkan. Yang kedua adalah pertunangan yang kedua adalah mereka sudah sama-sama saling mengenal, sudah sama-sama tahu, dan mereka biasanya sudah bisa pergi bersama-sama. Nah, tapi belum bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, dalam tradisi orang Israel, waktu pada tahap pertunangan kedua ini sudah bisa memanggil suami ataupun istri. Nah, itulah sebabnya dalam ayat yang kita baca tadi disebutkan suami. Nah, tahap ketiga adalah pernikahan itu sendiri. Jadi pernikahan itu sendiri baru setelah melakukan pernikahan secara resmi, baru mereka sah menjadi suami istri dan mereka sudah dianggap orang yang sudah berkeluarga. Jadi dalam ayat kita baca ini tidak ada pertentangan. Ya, kalau kita mungkin memperdebatkannya atau mencari-cari kesalahan, ya kita bisa mencari kesalahan. Tetapi kalau kita mengerti tradisi orang Yahudi, maka kita baru mengerti bahwa panggilan suami atau panggilan istri atau menceraikan di sana bukan sesuatu kesalahan. Dan sore hari ini saya mengangkat sebuah judul renungan bagi kita, yaitu hati yang bersih. Suatu sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, sore hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Nah, apa ciri-ciri orang yang hatinya bersih? Mari kita belajar sore hari ini. Kita melihat ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Ciri yang pertama, orang yang bersih hatinya adalah dia tulus. Dia tulus. Yusuf mencintai Maria dengan tulus. Alkitab mencatat demikian. Yusuf bertunangan dengan Maria dengan tulus. Tidak punya agenda lain, tidak punya maksud apa-apa, tetapi dia bertunangan dengan Maria karena memang dia hatinya tulus mencintai Maria. Bagaimana dengan kita saudara dikasih Tuhan? Ketika kita menolong orang lain, ketika kita mencintai orang lain, apakah ada maksud yang lain? Akhir-akhir ini kita banyak melihat bagaimana banyak orang mengasihi orang lain dengan maksud-maksud tertentu. Apalagi di zaman pilkada ini saudara dikasih Tuhan, seolah-olah
paslon tertentu, orang yang paling peduli, orang yang paling mengasihi orang miskin. Padahal setelah itu nanti tidak kelihatan lagi. Nah, ini adalah orang yang tidak tulus dalam dikasih Tuhan. Tetapi Yusuf tidak. Kita mencatat bahwa Yusuf memang mencintai atau bertunangan dengan Maria dengan tulus hati. Nanti kita melihat bahwa Yusuf ini memang benar-benar tulus mencintai Maria. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah orang yang bersih hatinya adalah tidak mempermalukan orang lain. Tidak mempermalukan orang lain. Kita melihat di sini, saudara kasih Tuhan, Maria itu adalah tunangannya. Maria itu adalah orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, bahkan dia mencintai dengan tulus. Tetapi apa yang terjadi? Dia melihat orang yang dia cintai itu dalam kacamata Yusuf pada saat itu mengkhianati dia. Mungkin kalau kejadian itu terjadi sekarang ini, maka berita ini sudah menjadi viral. Sudah di WA ke grup sana, ke grup sini, di Facebook, di YouTube, di Twitter dan lain sebagainya, menjadi viral. Ini adalah orang baik, saudara. Walaupun dia tahu dia sedang terkhianati oleh tunangannya, tapi dia tidak melakukan, tidak mempermalukan tunangannya ini, orang yang dia cintai ini. Nah, ini adalah orang-orang ciri-ciri orang-orang yang hatinya bersih. Ya, bagaimana dengan kita? Ketika kita mungkin dikhianati oleh orang lain, diperlakukan tidak adil dengan orang lain, apakah kemudian kita membalas? Apakah kemudian kita memasukkan ke sosmed dan kemudian mengatakan orang ini tidak benar, orang ini sesat, orang ini tidak tahu diri dan lain sebagainya? Yusuf adalah orang yang menurut saya orang yang luar biasa, tidak mempermalukan orang lain. Itu ciri yang kedua, saudara, orang yang bersih hatinya. Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, orang yang bersih hatinya adalah orang yang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Perhatikan baik ayat yang ke-20 ini. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Mempertimbangkan maksud itu. Maksud apa? Yaitu menceraikan Maria. Nah, sebelum dia mengambil keputusan, saudara dikasih Tuhan, kita mencatat bahwa Yusuf mempertimbangkan. Artinya dia ini bukan orang yang cepat-cepat mengambil keputusan lalu kemudian udah cerai aja. Enggak. Ada banyak orang kemudian salah langkah. Kenapa? Karena dia salah mengambil keputusan. Karena dia mengambil keputusan di masa-masa yang seharusnya dipertimbangkan. Ya, ketika berantem lalu dia berkata, "Ya udah cerai aja." Yusuf tidak demikian. Dia mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, ketika dia sedang mempertimbangkan apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan, malaikat datang kepadanya dan berkata, "Janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus." Wah, ini luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Jadi yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, ciri yang hatinya bersih adalah tidak buru-buru atau tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Dan yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, ciri-ciri orang yang hatinya bersih adalah orang yang taat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melihat di ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini bukan persoalan gampang, saudara. Jadi orang yang sudah hamil duluan, lalu kemudian kita diperintahkan untuk mengambil dia sebagai istri kita, itu bukan tidak mudah. Tetapi Yusuf memilih taat melakukan apa yang Tuhan mau. Yusuf memilih taat melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Oleh karena itu, biarlah sikap yang sama juga kita miliki. Walaupun bagi kita ini tidak masuk akal, walaupun bagi kita sulit, tetapi kalau Tuhan yang berkata lakukan ini, maka mestinya respon kita juga kita lakukan. Oleh karena itu, sore hari ini kita belajar kembali bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hati yang bersih. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tulus. Tidak punya agenda lain, tidak ada udang di balik batu,
Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mempermalukan orang lain. Ya, yang ketiga, tidak buru-buru mengambil keputusan atau tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Dan yang keempat dan yang terakhir, yaitu taat melakukan kehendak Tuhan. Bila renungan sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.